Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu senantiasa diberikan Allah SWT kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Demi memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Ibu Novi Rosinta Rahmawati, saya akan menjelaskan pengertian dari tunagrahita. Nah, langsung saja yuk kita ke materi. Sekarang apa sih yang dimaksud tunagrahita? Seperti menurut kalian, kita tidak langsung bahas dari selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata intellectual disability, merupakan sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan pada anak umumnya. Para penyandang tunagrahita dapat juga disebut sebagai orang yang memiliki disabilitas intelektual. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, termasuk bayi dan juga anak-anak. Anak tunagrahita merupakan anak yang bukan mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap maupun perilaku secara psikis. Masalah yang dihadapi anak tunagrahita meliputi beberapa konteks. Di antaranya yang pertama adalah mereka akan kesulitan dalam hal sehari-hari. Anak tunagrahita seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, menggosok gigi, memakai baju, memasang sepatu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, mereka juga akan mengalami kesulitan dalam hal belajar. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka sudah tentu mengalami kesulitan belajar, terutama dalam bentuk pengajaran akademik, misalnya matematika, IPA, ataupun juga dengan bahasa. Yang ketiga, mereka akan kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah. Dan yang terakhir, mereka akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anak tunagrahita kesulitan dalam hal penyesuaian diri, didasari bahwa kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan anak tunagrahita. Dampaknya adalah adanya kecenderungan disolir oleh lingkungan, baik itu oleh masyarakat maupun keluarga. Terakhir, terkait penyaluran tempat kerja, secara empiris dapat dilihat bahwa kehidupan anak tunagrahita cenderung banyak tergantung kepada orang lain, terutama keluarga ataupun juga dengan orang tua. Nah, selanjutnya ialah penyebab tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita biasanya disebabkan oleh infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir. Yang kedua, bayi lahir secara prematur. Yang ketiga, ibu mengonsumsi minuman atau obat-obatan tertentu ketika hamil. Nah, contohnya dari minuman ini adalah biasanya minuman keras atau obat-obatan terlarang. Untuk yang keempat, adanya kelainan pada gen yang diturunkan sejak lahir. Mungkin ini adalah faktor keturunan. Yang kelima, bayi tidak mendapatkan oksigen yang cukup selama proses persalinan. Yang keenam, cedera pada otak. Yang ketujuh adalah ibu terkena infeksi saat hamil. Nah, yang selanjutnya adalah mendiagnosis anak tunagrahita. Apa sih mendiagnosis itu? Mendiagnosis itu dapat diartikan mengukur seberapa jauh kemampuan orang tersebut dalam berpikir dan memecahkan sebuah masalah. Jadi, nanti kita akan mengukur seberapa jauh kemampuan dari anak tunagrahita ini. Yang pertama dapat dilakukan dari tes kecerdasan intelektual IQ.
bertujuan untuk mengukur kemampuan belajar dan memecahkan sebuah masalah seorang anak. Biasanya anak yang memiliki kondisi disabilitas intelektual memiliki skor IQ rendah, yaitu di bawah 50 dan nilai tingginya di angka 70. Dapat juga dilakukan tes adaptif. Nah, setelah melakukan tes IQ, dokter dan evaluator juga akan melihat bagaimana perkembangan serta apa saja yang sudah bisa dilakukan anak sesuai dengan usianya. Ada 3 bidang yang akan dinilai dalam fungsi adaptif anak, seperti yang pertama yaitu konseptual. Ini dapat meliputi bahasa, membaca, menulis, menghitung, penalaran, pengetahuan, dan juga memori. Untuk yang kedua adalah sosial. Ini dapat meliputi empati, komunikasi, kemampuan mengikuti aturan, serta menjalin pertemanan. Dan yang terakhir adalah praktikal. Ini dapat meliputi tanggung jawab pekerjaan, mengelola uang, mengatur tugas, dan juga merawat barang. Jenis tunagrahita ditentukan oleh skala Gini dan skala Westphal. Ada 2 klasifikasi anak tunagrahita. Yang pertama adalah tunagrahitanya, yang kedua tunagrahita sedang, dan yang terakhir adalah tunagrahita berat. Nah, yang pertama kita akan membahas tunagrahita sedang. Tunagrahita ringan biasanya juga bisa disebut dengan marron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 53. Sedangkan menurut skala Wechsler, WISC memiliki IQ antara 69 sampai 99. Anak tunagrahita ringan masih bisa membaca, menulis, dan berhitung sederhana dengan usia dan didikan yang baik. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang biasa disebut dengan imbecil. Kelompok ini memiliki IQ 51 sampai dengan 36 pada skala Gini. Sedangkan pada skala Wechsler, kelompok tunagrahita ini memiliki IQ 54 sampai 40. Anak tunagrahita sangat sulit untuk belajar secara akademik seperti membaca dan juga menulis. Anak tunagrahita sangat sekali membutuhkan pengawasan secara terus-menerus agar mampu mengerjakan sesuatu hal yang serius dilakukannya. Yang ketiga yaitu tunagrahita berat. Tunagrahita berat atau yang disebut dengan idiot. Karena IQ pada anak tunagrahita berat ini adalah 32 sampai 20 menurut skala Gini. Dan menurut skala Wechsler, anak ini memiliki IQ antara 39 sampai 52. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 sampai dengan 25. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal yang berkaitan mandi ataupun juga dengan makan. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidup mereka. Jadi anak tunagrahita berat ini sangat memiliki ketergantungan, ya pastinya ketergantungan kepada kedua orang tua. Dampak dari anak tunagrahita. Menurut Jadi Sunardi, pada bukunya Anak Berkebutuhan Khusus menuturkan beberapa dampak pada anak tunagrahita. Yang pertama yaitu terhadap kemampuan akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Terlebih kapasitasnya mengenai hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan duduk daripada pengertian. Dengan membuat kesalahan yang sama.
Yang kedua, sosial dan emosional. Anak tunagrahita cenderung lupa, sulit untuk membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya pendek. Dampak sosial emosional dapat berasal dari ketidakkemampuannya dalam menerima dan melaksanakan norma sosial dan keluarga, sekolah, ataupun juga dalam masyarakat. Dalam pergaulannya, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan juga memimpin dirinya sendiri. Pandangan masyarakat masih menganggap bahwa anak tunagrahita tidak dapat melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran bagi anak penyandang disabilitas tunagrahita. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya gagasan EFA, Education for All, yang muncul pada tahun 1990 pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua. Maka dalam pemberian layanan pendidikan tersebut diperlukan strategi pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran yang diberikan kepada anak tunagrahita yang pertama adalah direct introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-langkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi dan perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan juga motivasi untuk berprestasi. Yang kedua yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan, tapi belakangan ini model cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas-tugas atau laporan kelompok tertentu. Namun demikian, hasil penelitian 20 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa strategi ini dapat digunakan secara efektif pada setiap tingkatan kelas dan berbagai macam mata pelajaran. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran di mana para siswa bekerja dan kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam memahami materi pelajaran. Jadi dari kooperatif learning ini nantinya akan dibentuk jadi beberapa kelompok yang nantinya akan digunakan seorang pendidik untuk memahami materi pembelajaran yang ada. Yang terakhir adalah peer tutorial, merupakan sebuah pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau sebuah hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di atas kemampuannya. Obat yang bisa menyembuhkan kondisi tunagrahita atau disabilitas intelektual pada anak. Namun, kebanyakan anak dapat melewatinya dengan terus melatih diri dengan belajar. Tentunya hal ini perlu dukungan dari orang tua agar bisa melakukan banyak hal. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk menangani anak tunagrahita. Yang pertama, kita harus mempelajari semua hal mengenai disabilitas intelektual. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang tua lainnya yang juga mengalaminya. Yang ketiga, bersabar karena anak butuh lebih banyak waktu belajar. Yang terakhir, mengajari anak mengenai kemandirian dan juga tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Selebihnya saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada akun ini ya. Terima kasih.